Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di podcast SMK Angkasa 1. Sekarang kita berada dengan kedua siswa, perwakilan siswa dari jurusan-jurusan di SMK Angkasa 1. Kita perkenalkan diri dulu dari yang pertama, Saudari Tuti Alawiyah dari 12 TJAT ya? Ya. 12 TJAT. Silahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tuti Alawiyah dari kelas 12 TJAT. Yang kedua ada Nisa. Silahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Siti Hoeria dari kelas 12 EPU. Ya, itu yang pertama tadi ada Tuti Alawiyah dari 12 TJAT dan ada Nisa Siti Hoeria dari 12 EPU ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang pertama, kenapa kalian bisa masuk ke SMK Angkasa 1 Margahayu ini? Dimulai dari Nisa dulu mungkin. Pertamanya emang dari SMP pengen masuk SMK. Terus yang paling dekat itu ada SMK negeri, tapi kendaraannya susah ada kendaraan. Jadi langsung aja sama Mama Teddy disaranin masuk ke SMK Angkasa aja. Oh, jadi disaranin langsung ke masuk SMK Angkasa 1 ini. Iya. Kalau Tuti gimana Tuti? Kalau Tuti, pertamanya emang punya planning pengen masuk SMK. Cuman karena orang tua awalnya pengen masuk negeri dulu. Akhirnya pernah sempat daftar ke negeri, cuman karena zonasi nggak masuk dan akhirnya masuk SMK Angkasa. Oh, jadi karena zonasi pernah dulu sempat daftar dulu ke negeri. Pernah. Cuman karena zonasi mungkin Ya. jadi tidak diterima. Ya, Nah, dan langsung akhirnya masuk ke SMK Angkasa 1. Ya. Nah, setelah itu mungkin apa sih yang menarik pas ketika melihat SMK Angkasa 1? Disiplinnya sih emang udah terkenal banget gitu SMK Angkasa 1 Margahayu itu. Disiplinnya. Wih, terkenal ya. Kalau emang SMK Angkasa 1 itu terkenal dari kedisiplinannya. Dari dulu juga sering seperti itu. Apalagi kita itu di bawah naungan TNI AU mungkin ya. Iya. Kalau menurut Tuti, hal yang menarik dari SMK Angkasa ya karena jurusannya banyak mungkin ya. Iya. Ya. Kalau sekarang berbicara jurusan nih, dari mulai jurusan teknik jaringan akses. Nah, teknik jaringan akses ini kenapa Tuti memilih teknik jaringan akses? karena kan dapat informasi kalau di Jawa Barat itu emang sedikit gitu, nggak ada jurusan telekomunikasi dan hanya ada di sini. Jadi kayak tertarik aja buat masuk jurusan telekomunikasi. Oh, jadi TJAT itu merupakan jurusan yang langka mungkin ya. Iya. Yang langka apalagi di Kabupaten Bandung. Iya. Ya, kalau kemarin itu mungkin di Kabupaten Bandung ada 2 ya. Di SMK Angkasa 1 sama di SMK Rancaikek. Iya, jadi Nah, itu ada. di sini. Oh, jadi milih TJAT ya? Iya. Kalau misalkan Nisa, Karena emang elektronika pesawat di Kabupaten Bandung emang baru pertama. Terus kan biasanya jurusan yang sering itu elektronika aja, tapi sekarang kan ini elektronika pesawat, jadi tertarik aja gitu. apalagi di elektronika pesawat ini punya pesawat ya? Iya, kita punya pesawat loh. Keren. Itu teknik pesawat udara ya. Ada TPU, ada EPU. Ada EPU, EPU, ada KPU. ada KPU. Oh, kalau EPU itu termasuk dari TPU ya? Dua-duanya Oh, sama. sama. Nah, itu untuk jurusan mungkin. Nah, sekarang kita mulai ke kesan-kesan di MPLS. Ya, MPLS. Itu pengalaman yang paling seru dari tahun ke tahun, yang paling ditunggu-tunggu itu MPLS. Bener nggak? Iya. Gitu. Kalau misalkan dulu itu sering MPLS itu ditunggu untuk ajang balas dendam ya, dari senior ke junior. Nah, sekarang hal yang menarik dari MPLS itu apa sih buat Nisa sama Tuti? Kalau dari awal MPLS aja udah muncul gitu kedisiplinannya. Udah muncul belajar. kedisiplinannya. Kalau menurut Nisa? Iya sama, terus emang dari kan kalau misalnya SMP masuk sekolah tuh jam 7, ini mah waktu MPLS juga kita emang Subuh? datangnya subuh banget gitu. Oh, subuh. Iya. Oh, subuh. Jadi ngalamin subuh. Literally subuh. Oh, subuh. Ngalamin berarti subuh ya. Ngalamin. Tapi hal-hal yang lebih menariknya ada? Ada sih. Apa MPLS? Memang banyak banget lah. Karena kita emang ketemu teman-teman yang baru, apalagi di SMK Angkasa 1 itu emang banyak banget yang ngerantau ya.
Teman-teman Ya, aku dari juga ada luar. yang dari Lampung, ada yang dari Jawa, pokoknya Jadi mah nggak dari Bandung aja iya gitu, dari luar banyak Bandung. banget gitu. Ya betul sih. Dari tahun ke tahun di SMK Angkasa itu benar-benar anaknya nggak hanya dari Bandung saja mungkin ya. Siswanya bukan dari Bandung saja, tapi ada juga yang tahun kemarin dari Palembang, dari NTT juga ada. Dulu itu Ada. dari NTT ada. Gitu. Nah, terus dari apa? Dari mana? Oh, Manado tuh. Manado juga ada dulu itu. Nah, tadi MPLS. Nah, itu juga ada yang paling seru, yaitu CPD. Nah, camping pendidikan dasar. Nah, apalagi kan nanti ini mau CPD lagi nih. Kalau misalkan udah 100% dibuka PTMT-nya. Nah, apa sih kesan-kesan yang menarik ketika dulu ngalamin CPD kan? Ngalamin. Ngalamin ya? Apa sih kesan-kesan yang paling menarik yang didapatkan ketika CPD nih? Camping itu nih. Kebersamaannya kerasa. Kebersamaannya Iya. bener ya? Iya. Soalnya kan di sana per kelompok. Jadi kalau apa-apa kayak kelompok terus. Kayak misalkan makan juga kan bareng-bareng nih. Iya. Gitu kan biasanya kalau makan sendiri nggak enak, tapi kalau bareng-bareng suka nambah lagi kan. Nah, itu. itu Pak khusus. Apalagi pas hiking itu ya bener-bener kerasa banget. Hari dulu di mana CPD-nya? Di Ranca Ranca Upas. Oh, Ranca Upas. Kebetulan yang dingin itu ya. Iya. Pas ketika waktu itu lumayan dingin banget di Ranca Sampai Upas itu. tangan tuh jadi bengkak ya. Enggak. Tapi seru Aku kan? Seru. Tapi seru kan? Nah, itu. Seru dan capek. Kedisiplinannya di situ kan banyak juga gitu kan. Di SMK Angkasa ini kedisiplinan yang paling utama yang ditonjolkan. Kenapa? Karena kita itu di lingkungan TNI AU, betul kan? Iya. Nah, itu. Jadi kita sebagai siswa benar-benar dilatih kedisiplinan dan kejujuran juga dilatih gitu kan? Itu yang harus paling utama, bener. Nah, itu tadi CPD. Sekarang di posisi ini, di tahun ini kalian dari mulai masuk mungkin ya? Di Iya. semester 2 yang masuk daring teh? Semester 2 Semester 2 2018 2019. Oh ya, COVID-19 ya. 2019. Nah, itu hal yang pertama yang paling menyedihkan banget ketika mulai daring nih. Tapi kita nggak akan menyedihkan. Hal yang paling menarik ya ketika daring, ada nggak hal-hal yang menjadi semangat atau gimana? Ada nggak Lebih ke daring? Nggak ada ya? Lebih banyak yang tidak menariknya sih. Tidak menarik ya? Paling menariknya Tapi orang lain bisa sambil kerja gitu, ada yang ngebantu orang tuanya, tapi menurut aku sih lebih mending belajar di sekolah. Bisa bertemu dengan yang lain mungkin ya, Bisa tetap bertemu dengan muka, teman-teman bisa dan ngobrol lain-lain. dan bisa jajan basreng ya. Iya. Bener. Baso. Menurut Tuti? salutnya itu kan walaupun daring tapi Mm-mm. kayak pembiasaan paginya teh masih bisa kelaksana gitu. Nah, Walaupun itu. secara online. Betul. Jadi kita ketika berbicara pagi nih di SMK Angkasa 1 ini ada 10 program unggulan. Iya. Nah, yang biasa kita kerjakan itu ada 3 kegiatan di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis juga ada Jumat ya. Iya. Nah, itu kesan-kesan menarik yang didapatkan ketika belajar di Angkasa pagi itu. Apa sih yang didapat? Yang online. Yang online atau yang langsung boleh. Kalau online ya kayak prepare-nya gak kayak di sini kan. Kayak kalau di rumah kadang pakai baju atasnya aja. Iya. Kalau online, kalau Zoom kayak gitu. Oh, ya, jadi kalau Zoom itu di mana-mana pasti kayak gitu. Iya. Di atas berdasi, di bawah kolor ya. Iya, Gitu. benar. Itu laki-laki, tapi perempuan mah nggak mungkin kayak gitulah. Paling ada yang sambil tiduran gitu kan. Ada. Gitu. Ada yang menarik, itu menarik bener kan? Menarik. Tapi enak juga gitu. Tapi di samping itu ketika kita bicara daring mungkin ya tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain mungkin ya. Iya. Gitu. Apalagi ketika belajar daring terus hanya dengan tugas gitu kan, bahkan lebih banyak ya tugasnya daring Iya. itu. Terus daripada- penjelasannya kan kurang maksimal, nggak kayak langsung. Penjelasannya kurang maksimal kalau daring itu. Iya. Ya, tapi kalau hal-hal yang lebih bisa diambilnya apa dari daring itu? Metode pembelajarannya atau apa?
Kalau di sini sih guru-gurunya walaupun daring juga Nah, kayak penjelasannya suka ada yang ngasih video gurunya gitu. Iya. Jadi nggak semua dari YouTube, Oh, nggak semua nggak. dari Google. Kadang kan gurunya bikin video sendiri di share di Oh. grup atau aplikasi. Atau enggak ya. emang sengaja Zoom bareng gitu, nanti di Zoom ngejelasin bareng-bareng. Cuman emang keterbatasannya dari sinyal terus sama Iya. kuota, jadi kadang nggak banyak gitu yang ikut Zoom, makanya kita emang pengen belajar di Pengennya sekolah. offline. Tapi dulu itu sempat di SMK Angkasa itu bagi-bagi kuota ya? Iya, Sempet Nah, ada. sempat ya? Ada ketika daring itu. apalagi kalau misalnya mau ulangan pasti bakalan dikasih kuota. Nah, itu. Jadi yang ditunggu-tunggu. Padahal kuotanya itu bukan dipakai UTS ya, bukan daring ya. Kan. Tapi dipakai main game. Nah itu. Tapi ya itulah manfaatnya gitu. Ada juga manfaatnya, ada juga kelemahannya dari semua apa yang kita kerjakan. Nah sekarang tadi di 10 program unggulan itu, nah, kita lihat di SMK Angkasa ini ada program yaitu yang namanya budaya literasi. Nah, apa sih yang kalian kerjakan di budaya literasi itu? Itu belajar ngeris sama Buku, baca buku, tapi gak selalu buku pelajaran aja. nggak kayak novel, Iya kayak gitu. kayak yang lain juga. Jadi lebih menyenangkan gitu ya. Iya. Iya. Kalau misalkan di kelas-kelas kita baca buku terus misalkan Iya. dengan matematika, dengan bahasa Inggris. Kalau ini enggak, dengan Enggak. novel yang kita sukai mungkin ya. Terus Nah. literasi juga nggak cuman baca buku, Oh enggak. ada yang ke depan baca puisi atau nyanyi gitu jadi- bisa. Jadi dikenalkan budaya literasinya tuh ya. Iya. Nah, terus tidak hanya di literasi, tapi kita juga punya angkasa cerdas spiritual ya. Ya. Nah, angkasa cerdas spiritual ini ngapain aja? Kita belajar tajwid, Kita belajar tajwid, kayak gitu, baca Al-Quran, Baca Asmaul Husna, Asmaul Husna. Terus dijelasin juga tentang agama-agama gitu. ceramah Hmm. gitu ada. jadi itu buat bekal Ini juga. gurunya. Oh, ini gurunya? Iya. Oh, kira itu bukan ini. Nah, itu angkasa cerdas spiritual. Terus ada lagi yang hari Jumat, Budaya. angkasa Angkasa ramah ramah lingkungan. lingkungan. Angkasa ramah lingkungan itu ngapain sih? Sih beres-beres gitu. Kan hari Jumat kita harus bersih. Banyak orang ya kayak yang bingung kan, angkasa ramah lingkungan. Kan kalau ramah itu biasanya ke manusia gitu kan. Kalau ini ramah lingkungan gimana sih gitu kan. Takutnya nanti kan ada yang mau masuk nih ke SMK angkasa ramah lingkungan. Apa sih angkasa ramah lingkungan itu? Nah, banyak yang nggak tahu kan. Nah, itu tadi. Jadi angkasa ramah lingkungan itu Jumat bersih. Jadi kita beres-beres gitu kan, beres-beres tiap tiap bidang yang ada di SMK Angkasa 1. Terus membersihkan kelas juga gitu Ya. kan. Karena apa? Karena bukan buat orang lain tapi buat Kita Kita juga. kita juga kan. Jadi belajar lebih Bersih. nyaman. Nah, ngomong-ngomong belajar yang nyaman, fasilitas nih, fasilitas. Nah, sekarang kita lihat fasilitas dulu. Fasilitas yang didapatkan di SMK Angkasa 1 yang menurut Tuti yang paling wah, apa nih? Jaringannya. Di Jaringan sini tuh internetnya? free wifi. Ih, free wifi. Tapi lemot nggak? Enggak. Oh, Uh, dong. enggak. Ya. Kalau menurut Nisa? Di setiap labnya pasti ada komputernya gitu. Terus ada AC-nya juga. Oh, ada AC. Dan itu bisa dipakai bukan buat belajar aja ya. Iya, kalau misalnya Buat hiburan juga. gurunya gak ada gitu, terus tugasnya udah beres, kalian bisa kok main game gitu. Oh, di Atau waktu. enggak buka Facebook buat kalian yang masih buka. Ya, kalau misalkan buat yang udah belajar beres, mungkin KBM beres gitu, baru boleh main game. Mungkin itu ya. Iya. Gitu. Jadi nggak full belajar serius mungkin ya. Masih ada untuk bermainnya gitu. Jadi kan kita itu SMK, itu kan SMK itu ya mau nggak mau harus praktek gitu kan. Iya. Gitu. Fasilitas harus benar-benar memadai ya, apalagi sekarang TJAT. Fasilitas terbaik buat TJAT seperti apa? Fasilitas terbaik buat EPU seperti apa? Apalagi EPU tadi punya pesawat ya. Pesawatnya itu disimpan di mana? Di Fasi. Oh, di Pasi, bukan di pos 1 yang disimpan itu bukan? Bukan, Oh, itu bukan. mah nggak jalan, itu Oh, mah nggak jalan. nyala. Oh, itu. Pesawatnya nyala. Nanti kalian kalau misalnya masuk jurusan EPU, kalian bisa naik pesawatnya. Nanti kalian lihat, Lihat, bisa dilihat ya. Ya, nanti Iya. kita bukan belajar bukan? bisa dilihat, terus bisa praktek juga. Ya, bisa praktik juga. Nah, itu buat di TPU. Kalau misalkan teknik jaringan akses ini dikenal dengan mungkin yang sering lihat di telekomunikasi Telkom mungkin ya. Kita Nah, belajar jaringan. ya belajar jaringan mungkin ya, kayak misalkan benerin telepon, terus Ya, internet Pak. juga gitu kan.
Nah itu Bisa setting wifi STB juga. bisa seperti itu. Keren tuh kan. Udah mah jurusan yang langka gitu. Terus fasilitas terbaik kayaknya. Kualitasnya oke. Nah, ngomong-ngomong fasilitas, sekarang ada pelayanan nih. Pelayanan di SMK Angkasa 1 dari mulai pelayanan administrasi, terus guru-guru. Itu seperti apa sih? Apakah guru-gurunya menyenangkan atau Ramah. menyebalkan? Menyenangkan Dan ramah juga. ya, Oh, lebih ramah. banyak yang masih muda juga gitu. Bener ya? Buat cuci mata lu banyak. Cuci mata. Astagfirullah. Terus ini kalau misalnya kalian mau bayar SPP nih, kalian teh jauh gitu rumahnya, kalau misalnya harus ke sekolah, harus ongkos. Nah, kalian bisa ditransfer juga gitu. Jadi semuanya dipermudah asal kumaha niat. Asal kumaha niat. Bener ya. Yes. Bener dah, kumaha niat segala rupa ge. Gitu. Kalau misalkan kita terlambat gitu karena niat kita Ya. tidak bangun subuh gitu kan. Kalau misalkan kita bangun subuh nggak akan terlambat, mau naik apapun tetap gitu. Karena Niat. niat. Niat nomor 1. Ya itu niat nomor 1 gitu. Nah terus pelayanannya dari ini pelayanan BK gimana nih? BK itu mungkin orang-orang tuh taunya kayak tempat permasalahan gitu. Tapi enggak, kita tuh kayak bisa curhat di BK sama gurunya kalau kita ada masalah apa-apa gitu. Jadi enggak hanya masalah di sekolah gitu. Bisa dikasih solusi juga, kita harus kayak gimana gitu. Dari sudut pandang orang lain juga kita bisa tahu. Ya apalagi kan kita sudah ngebahas nih podcast yang kemarin ada Kang Ega ya, Kang Ega sama Bunia nih podcast yang menceritakan bahwa BK itu menyeramkan gitu. Padahal pelayanan BK itu enggak menyeramkan kan? Gitu. Justru menyenangkan. Apalagi banyak fasilitas-fasilitas dari BK itu. Nah, itu pelayanan yang sering kita kita takutkan gitu, terutama BK gitu. Yang dipanggil BK itu yang bandel-bandel bukan Ya, padahal ada yang ikutan SNMPTN, ada yang ikutan? Iya, ada ya? dibantu juga sama BK. Ada dibantu juga, apalagi ada KIP-nya gitu kan ya. Iya. Nah, terus OSIS. Ini OSIS ya? Ya, dua-duanya OSIS. Yang ketua OSIS mana? Nisa. Oh, Nisa. Oh, Nisa ketua OSIS ya? Nah, Ya. jadi ini ketua OSIS di SMK Angkasa 1 Margahayu. Perkenalkan dulu. Bisa mau say hey nggak apa-apa gitu. Nah, itu pengalaman di OSIS yang paling mengesankan dan paling menarik lah. Di OSIS itu seperti apa? Karena banyak yang lain itu mengira OSIS itu harus orangnya pinter, harus baik, harus pendiam, dan harus bisa bercakap. Enggak sih, jujur aja. Kalau misalnya kalau OSIS, aku juga dulu gak pernah ikutan OSIS. Malah kelatih ya. Setelah Iya. masuk OSIS kayak banyak aja pengalaman baru yang didapat. Emang benar-benar gak tahu apapun tentang OSIS, tentang Excel, tentang bikin proposal. Tapi kalau misalnya kalian bikin OSIS, kalau misalnya kalian masuk OSIS itu benar-benar jadi tahulah, jadi bekal buat kalian juga gitu. Oh, jadi diajarin ya, jadi Iya. bikin proposal mungkin Iya, ya. kayak gitu. Nah, ngomongin proposal, ketika nanti keluar sekolah nih, kalian kerja, justru itu yang Bakal jadi paling bekal kita. bekal ya. Nah, terus sekarang nih, buat bekal kerja, apakah kedisiplinan itu bermanfaat ketika kalian di dunia industri itu? Bermanfaat banget. Contohnya apa nih? Contohnya? Disiplin waktu itu. Waktu. Disiplin waktu, bener. Contohnya ketika misalkan kita terbiasa nih, kan di SMK itu terbiasa ada angkasa pagi. Iya. Nah, harus benar-benar bangun pagi kan? Iya. Nah, apalagi misalkan acaranya itu mulai pukul setengah tujuh Ini kalau udah misalkan kita udah mulai masuk gitu 100%. Nah, itu harus dituntut masuk subuh, gitu kan? Iya, jadi Masuk harus bener-bener bangun jam lebih awal. berarti jam 6 itu harus kita sudah di sekolah. Iya. Nah, pasti ketika kita dituntut disiplin, nah di dunia industri juga seperti itu mungkin ya. Jadi ketika kita sudah terbiasa, maka akan terbiasa. Sebetulnya banyak orang-orang yang mengatakan bahwa angkasa itu mengekang, enggak kan? Enggak. Gitu kan. Justru angkasa itu menyenangkan dan mendidik kedisiplinan kita. Bener nggak? Iya. Iya, untuk mendidik benar-benar Terbiasa. disiplin waktu, terbiasa gitu, manajemen waktu dengan baik gitu. Nah, sekarang ada PKL. Ya, kalau misalkan kita SMK,
kita pasti ngomonginnya PKL. Kenapa? Karena itu bekal. Kalau misalkan kita di sekolah itu belajar tentang komputer, maka di sana itu bagaimana sih cara benar-benar mengaplikasikan komputer yang baik dan benar itu ketika bertemu dengan orang lain, atau ketika memperbaiki jaringan, atau ketika memperbaiki pesawat udara. Nah, itu bagaimana sih kalian ketika masuk PKL, apa yang paling pertama kali kalian rasakan di tempat PKL? PKL-nya di mana dulu? Tuti. Kalau Tuti sempat PKL di PT Inti yang di Tegalega. Terus sempat dipindahin juga ke Telkom Dayakolot, dan Telkom. kemarin terakhir sempat magang di PT Solaren. Oh, di Solaren. Ya. Oh, magang gitu, bukan PKL berarti ya? Ya, beda. Kalau Nisa? Di PTDI PT PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia. Jadi SMK Angkasa ini benar-benar MOU dengan perusahaan-perusahaan yang sangat besar mungkin ya. Ya. Apalagi di Kabupaten Bandung ini, gitu. Terutama untuk jurusan-jurusan yang langka mungkin ya. Apalagi TPU, EPU, terus TJAT juga, jurusan-jurusan yang mungkin peminatnya, padahal ini jurusan yang bagus tapi peminatnya kurang, gitu kan. Nah, itu jadi ketika PKL, apa yang kalian dapatkan pas mulai benar-benar melakukan PKL itu? Apakah kaget dengan suasana PKL yang sangat mencekam gitu? Atau emang terbiasa? Kalau untuk awalnya kayak deg-degan kan, belum pernah bersosialisasi dengan orang luar. Tapi kayak kesini rame, seru. Di bawah santai aja sih. Di bawah santai. Iya. Terus orang-orang di industri juga kan nggak terlalu serius, ada bercandanya juga. Terus kalau ngajarin itu kayak pelan-pelan. Kalau di PTDI gimana? Ya gimana ya, kalau misalnya kita di sini terbatas gitu kan, pesawat itu benar-benar luas gitu ilmunya. Kita kadang nggak tahu ini namanya aja tapi bentuknya nggak tahu. Jadi di sana kita tahu gitu. Terus emang benar-benar disiplinnya juga, apalagi perusahaan besar gitu. Iya, benar-benar harus disiplin kalau perusahaan besar itu kan, dari mulai datang sampai pulang itu harus benar-benar tepat waktu, benar kan? Iya. Itu. Nah, itu untuk PKL. Jadi ketika kita masuk SMK, tujuan kita adalah bekerja. Iya. Benar nggak? Nah, ketika kita bekerja nih, setelah lulus SMK Angkasa 1, apakah bekerja saja atau bisa kuliah? Bisa kuliah. Bisa Dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ya. Jadi kuliah sambil kerja gitu ya? Bisa. Nah, atau kerja sambil kuliah? Sama Oh, aja. sama aja. Nah, itu. Jadi bisa sambil kuliah juga ya. Jadi Bisa untuk yang lain kalau misalkan pengen masuk SMK, jangan ragu kalau misalkan punya keinginan untuk melanjutkan kuliah juga ya. Iya. Gitu. Karena orang lain menyangkanya bahwa SMK itu kerja terus. Iya, Enggak padahal kan? Enggak gitu. Bahkan banyak yang dari kita juga itu untuk kuliah ya. Iya. Gitu. Ada yang meneruskan dari jurusannya elektro gitu, terus ada jaringan aksesnya gitu kan. Itu banyak kuliah juga yang sesuai jurusan yang ada di SMK Angkasa 1 ini gitu. Nah, kalau apa? Malah nanti kita lebih tahu gitu dari yang lain. Soalnya waktu SMK-nya udah dijurusin. Nah, itu. Jadi ada dari pas kuliah pengalaman ya. terusin gitu. Ya itu. Jadi kalau misalkan kita SMA nih, kita masuk ke dalam SMA, terus kita masuk kuliah ke jurusan elektronika, pasti kita bingung ya. Iya. Tapi ketika kita masuk SMK, terus kita jurusannya elektro sama elektro lagi, itu Bisa akan nyambung. meneruskan. Jadi kita punya bekal kan Iya. ya. Kita punya bekal untuk melanjutkan di kuliah nanti gitu. Nah, jadi untuk nanti nih yang mau daftar, kan banyak nih yang adik-adik kalian nanti, adik-adik kalian yang nanti kalian udah lulus, adik-adik yang baru mau kesini gitu kan. Nah, karena ini kelas 12 semuanya ya. Iya. Kelas 12 semuanya. Jadi pesan-pesan nih buat adik-adik yang mau daftar ke SMK Angkasa 1, buat adik-adiknya pesannya apa nih? Buat Satu-satu dulu, siapa dulu? Buat kalian yang mungkin masih bingung mau lanjut kemana, nggak usah ragu, langsung lanjut aja ke SMK Angkasa. Karena jurusannya juga banyak gitu. Kalian bisa memilih yang mana aja karena semuanya juga emang bagus. Dan kita tunggu kedatangannya buat adik-adik khususnya kelas 9. Kita tunggu di SMK Angkasa 1 Margahayu. Tapi kita gak akan ada. Jadi gak akan ditunggu merenya. Kita Nah. lihat. Ini baru hanya dua jurusan. Kenapa? Karena
di SMK itu justru banyak jurusannya kan, Banyak. banyak, ada mulai dari EPU, terus KPU, terus TJAT, TKR, TKJ, terus RPL. Nah, itu jurusan-jurusan yang mungkin banyak ya peminatnya. Nah, jadi untuk kalian nih, buat anak-anak SMP yang lagi nyari sekolah, terutama yang banyak jurusannya dan banyak kakak kelas yang seperti ini, Yang gagah-gagah. yang gagah-gagah, apalagi ini ketua OSIS dan OSIS juga ya. Ini wakil ketua Salah OSIS berarti. 1. Oh, ini ketua OSIS, ini wakilnya. Ya. Iya. Keren berarti. Nah, jadi orang bilang bahwa SMK itu hanya laki-laki saja. Ya. Ternyata tidak Ini kan? enggak. Itu bahkan ini ada perempuan-perempuannya kan, SMK angkatan 1 itu. Jadi perempuan juga bisa gitu. Bisa. Masuk Sangat ke bisa. jaringan telekomunikasi gitu kan, masuk ke bagian elektronik, ke pesawat udara gitu. Jadi menuntut untuk emansipasi, bener nggak? Emansipasi, benar-benar wanita yang mulai mulai menjunjung tinggi gitu kan. Nah itu. Nah, jadi buat kalian nih perempuan-perempuan di sekolah SMP nih, yang lagi nyari jurusan-jurusan yang keren-keren, ini ada jurusan EPU dan TJAT. Dan nanti banyak lagi yang akan kita podcastkan, yang akan kita tanya-tanya nih setelah ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini. Mungkin nanti akan ada ketua dari eskul mungkin ya. Ada. Gitu. Karena di SMK angkatan 1 juga Eskulnya banyak. Tidak tapi hanya aktif jurusan. semua ya. Iya. Aktif semua, bahkan ada English Club kalau misalkan yang suka belajar English. Nah, itu ada English Club, terus ada juga Paskibra gitu kan. Ada juga pecinta alam yang bagi suka naik gunung nih. Iya. Itu kan sekarang lagi musim naik gunung. Nah, anak-anak yang suka naik gunung sok masuk SMK angkatan 1. Ada pecinta alamnya. Ada juga IRMA, itu kan Ikatan Remaja Masjid SMK angkatan 1. Oh, pramuka, ada juga pramuka. Kade bisi pramuka juga. Terus perisai diri. Ada juga perisai diri itu Iya. kayak pencah Iya. ya, hampir bela diri lah. Olahraganya juga banyak. Olahraga Basket, futsal, voli, basket, futsal, ya. gitu. Lapangan juga kita punya ya. Ada tersedia Lapangan. fasilitasnya, oke. Apalagi Buat kita eskul juga. dekat dengan Binjas. Ya. Kalau main bola kita langsung ke Binjas gitu kan. Nah, itu. Jadi fasilitas di SMK Angkasa ini sangat memadai mungkin ya. Itu dari mulai fasilitas tempat belajar mengajarnya, terus tempat fasilitas untuk eskulnya, terus untuk apalagi kita punya alat-alat seni musik gitu ya. Banyak. Dari mulai seni musik yang tradisional sampai modern kita punya. Gitu. Dari mulai kendang yang apalagi ada eskul nari gitu ya. Ada. Jadi tiap hari ada acara besar itu gitu. Kita selalu menampilkan. Kita bagi ini juga tari ya. Iya. Tari juga. Kemarin pas pembagian rapot dinamis jadi tari ya. Iya. Nah, terus ada ini tari apa? Tari Nusantara. Wonderland. Tari Iya, Wonderland. Dari Nusantara. Oh, tari Nusantara. Wonderland. Iya. Namanya tari Wonderland. Iya. Oh, itu hanya di SMK Angkasa atau ada juga? Ada. Oh, ada juga. Ini nanti ditayangin gak video aku nari? Enggak kan. Itu bahaya kalau misalkan ditayangin ya. Nah, ada juga drum band ya? Marching band. Drum band. Drum band mah tuh. Beda. Sama aja guys. Sama bener. Drum band. Marching band. Nah, marching band. Ada juga marching band ya. Kita punya alat-alat yang serba komplit, apalagi marching band juga kita komplit. Ada yang besarnya dari mulai yang kecilnya Ada juga ada. trompetnya juga. Saksofonnya juga kita punya gitu. Kita suka dipakai untuk acara-acara MPLS. Ya. Kalau pembukaan MPLS kan kita suka digabung nih dulu itu. Ya. Antara SMK 1, SMA dan SMK 2 gitu. Nah, jadi kita selalu digabung, tapi kita selalu memiliki fasilitas yang ada gitu kan. Gitu. Nah, itu untuk eskul-eskulnya. Jadi sarana prasarana di SMK Angkasa 1 ini sangat memadai untuk siswa-siswa yang ingin belajar, terus yang ingin mengapresiasikan bakat-bakat terpendamnya mungkin ya dari Nisa gitu, bakat terpendamnya nari, ternyata muncul nari gitu. Yang dari dulu nggak pernah nari masuk ke SMK jadi langsung Suka. nari. Oh, suka. Suka nari. Gitu. Suka nari TikTok. Itu mah bukan, jangan ditanya. Oh, itu mah ahlinya mungkin ya. Iya. Ya, itu. Jadi mungkin itu ya kesan-kesan yang paling menarik dari kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Angkasa 1 ini, dari mulai kita masuk sekolah sampai pelaksanaan sekarang nih mau lulus. Ya.
Jadi biar barangkali nih mau minta doanya buat semuanya. Ya, Ya semoga khususnya untuk kelas 3 yang mau persiapan terakhir ya. mohon doanya semoga dilancarkan uji komnya. Dan US-nya juga semoga dipermudah. Amin. Apalagi ketika hari Kartini ya, yang kemarin pada ngejailin guru teh. Bukan Hari Ibu. Oh, hari Ibu. Hari Ibunya. Itu sampai pada nangis semuanya ibu-ibunya ya. Ibu gurunya sampai nangis, tapi bapak pernah waktu nangis ya? Bukan. Karena kan hari Ibu Oh, hari bukan Ibu. hari Bapak. Oh, enggak ada hari ayahnya, enggak ada. Ada nanti pas hari ayah aja. Oh, ada. Itu di hari Ibu sampai pada nangis semuanya gitu kan, dengan apa? Dengan kerja sama semua siswa. Karena apa? Karena kenyamanan ya yang diberikan oleh guru-guru terhadap siswa. Jadi mungkin dengan cara memberikan bunga kemarin kan, itu timbal balik dari siswa terhadap gurunya. Karena guru itu tidak ada batasnya dan tidak ada mantan guru. Ya, misalkan ada mantan guru di SMK enggak, gitu. Guru itu enggak ada mantan. Itu guru itu tetap guru, walaupun itu guru SD, guru TK, guru SMP, tetap guru, enggak ada mantan guru. Kalau teman ada mantan teman. Gitu mantan kan. pacar ada. Oh, ada pacar. Tapi tong dibahas mantan pacar namanya. Kayak biasanya nanti yang masuk ke sekolah SMK cari pacar ya. Enggak ya. Justru cari ilmu. Apalagi ini pakaian yang khusus produktif yang dipakai dari jurusan elektronika pesawat udara dan kelistrikan pesawat udara. Nah, terus ini untuk teknik jaringan akses yang tahun dulu ya, yang tahun dulu. Kalau untuk yang tahun sekarang itu beda lagi gitu. Nah, kalau ini bukan jurusan bukan. Gitu. Nah, ini pakaiannya itu selalu ada apa namanya? Pelantikan itu namanya apa? Pengoperolan. Nah, pengoperolan. Jadi baju ini tuh enggak sembarangan langsung dikasih kan? Enggak. Jadi ada pengoperolannya. Jadi nanti kita have fun gitu kan, bermain-main gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau misalkan yang masuk TNI itu dicecer dulu ya. Nah, masuk SMK juga sama, tapi dengan cara have fun, dengan cara senang-senang gitu. Karena kalau dulu itu banyak dendam gitu kan antara senior ke junior. Nah, kalau sekarang enggak ada dendam, justru perdamaian di mana-mana gitu kan. Bahkan di SMK Angkasa 1 ini senior dan juniornya saling menghormati, bener enggak? Saking disiplinnya gitu. Kalau misalkan ketemu, assalamualaikum, selamat pagi Kang, tanya itu ya. Nah, itu kebiasaan di SMK Angkasa 1 dari dulu sampai sekarang itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ketemu dengan teman itu enggak cuek gitu, enggak cuek kan? Itu tetap saling menyapa gitu. Nah, itu jadi di SMK Angkasa 1 ini banyaklah pengalaman yang menarik dan paling mengesankan ya di SMK Angkasa 1, terutama buat Nisa sebagai ketua OSIS, terus Tuti sebagai wakil ketua OSIS yang pasti tahu menyeluruh tentang SMK Angkasa 1 ini gitu ya. Itu nah, barangkali nanti ada adik-adik yang mau jadi ketua OSIS, bisalah belajar ke Nisa ya. Gitu. Belajar bagaimana sih di OSIS itu, bagaimana cara buat proposal itu, kan harus benar-benar bagus gitu. Proposal itu tidak bisa sembarangan, apalagi kalau misalkan kita ngadain acara harus benar-benar proposalnya itu kan, karena ada MOU dengan yang lain, misalkan dari perusahaan ini ngasih apa misalkan gitu kan. Kalau dulu itu ada seperti itu. Nah, itu untuk kegiatan OSIS, dan kegiatan OSIS juga nggak hanya bikin proposal enggak gitu kan. Pasti banyak ya. Gitu. Apalagi punya IG ya OSIS itu. Ada dong. Apa? OSIS MPK Sky One. One-nya pakai 1. Jangan pakai one. Pakai one tapi pakai 1. Pakai angka. Bukan ditulis sebenarnya, tapi di angkanya. Gitu. Jadi itu barangkali nanti nih adik-adik yang mau lihat kegiatan OSIS SMK Angkasa 1 ini bisa dicari di IG ya, Instagram, TikTok juga ada. Oh, TikTok juga ada. Ada lah. Oh, ternyata sama namanya kayak gitu. Oh, ternyata bebas mungkin ya. Enggak terpaku. Enggak gitu. Jadi boleh mengembangkan bakat dimanapun mungkin ya. Itu mau di TikTok gitu, mau di IG. Apalagi banyak kegiatan-kegiatan yang modern-modern ya. Kayak di TikTok itu sangat mengesankan buat seluruh siswa, terutamanya siswa-siswi di SMK Angkasa 1. Jadi nggak boring. Nggak boring, apalagi
sekarang di suasana seperti ini, di daring ini, apalagi 50-50 ya sekarang itu. Ya, Ya, 50%. 50% di SMK Angkasa 1 itu. Jadi ada yang kelompok A, ada kelompok B B. juga. Nah, kalau ini kelompok apa? Kelompok B. Oh, jadi kelompok B. Nah, itu jadi belum masuk 100%. Kemarin sudah nyoba 100% ya? Sudah persen karena nurun lagi levelnya. Nah, jadi kita harus 50%. Nah, mungkin itu yang kita bahas hari ini. Terima kasih kepada Nisa Siti yang sudah bergabung di podcast ini, yang sangat ceria, yang sangat wah gitu. Terus buat Tuti juga terima kasih, perwakilan dari jurusan TJAT, dan Nisa dari Elektronika Pesawat Udara. Mungkin itu yang kita bahas. Terima kasih kepada semuanya, dan jangan lupa kepada adik-adik yang mau daftar jurusan Elektronika Pesawat Udara, ya gabung semuanya ya, jangan sampai ragu gitu dengan jurusan Elektronika Pesawat Udara. Dan karena kami ini punya pesawat yang benar-benar real ada gitu pesawatnya. Terus yang mau gabung di jurusan Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi juga, ayo mari bergabung dengan kita. Jangan sampai kalian ketinggalan terus keburu ditutup untuk jurusan-jurusan ini. Gitu, jangan sampai kalian nanti menyesal bingung nyari jurusan lain Karena itu. pendaftaran terbatas. Nah, karena kuota terbatas gitu kan. Kalau di di hal-hal yang lumer itu kan. Gitu, karena kuota terbatas. Jadi sok segera, apalagi sekarang udah masuk gelombang berapa? Udah masuk gelombang berapa sekarang? Gelombang 3 tuh. Hampir habis, makanya cepet-cepet buat adik-adik yang mau daftar di SMK 1, apalagi yang udah punya niat mau ke jurusan EPU dan TJAT nih, udah dijelasin sama teteh-tetehnya, terutama tadi Teh Nisa sama Teh Tuti. Ya, mungkin itu saja yang disampaikan. Terima kasih dan selalu tonton di podcast. Buat kalian yang kebingungan, lihat di podcastnya ada ya tentang jurusan-jurusan yang lain. Nanti juga ada jurusan tentang yang lainnya, nggak hanya EPU dan TJAT. Itu sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.